Bab 85, Tuan Zhang. Ketika Ren Xiaosu pergi, membuatnya sangat jelas bagi Yan Liuyuan bahwa jika kakak Xiaoyu masih merawatnya pada saat itu, ia harus membawanya juga bersamanya. Jika Xiaoyu sudah mengambil uang itu dan pergi, maka Yan Liuyuan harus pergi ke sana dan bersembunyi sendirian. Jangan berharap beruntung, dan segera pergi karena ada masalah. Menurut Ren Xiaosu, tidak ada yang lebih penting di dunia ini selain tetap hidup. Lebih baik memiliki senjata untuk pertahanan diri daripada tidak memiliki apa-apa sama sekali. Ren Xiaosu juga berharap bisa membawa pistol ke pegunungan Jing. Tetapi dibandingkan dengan keselamatannya sendiri, dia merasa bahwa lebih baik meninggalkan pistol untuk Yan Liuyuan. Hanya saja Yan Liuyuan dan Ren Xiaosu tidak bisa mengharapkan sesuatu akan terjadi begitu cepat setelah Yan Liuyuan mengambil pistol itu. Pada saat ini, Yan Liuyuan sebenarnya tidak khawatir untuk dirinya sendiri. Ini karena dia percaya tempat yang disiapkan Ren Xiaosu untuknya akan aman dan sehat. Dia juga percaya bahwa Ren Xiaosu akan kembali untuknya. Yang dia khawatirkan adalah Ren Xiaosu. Sejak Yan Liuyuan mendapatkan kekuatannya dalam mempengaruhi keberuntungan, dia menderita efek samping dari membuat permohonan beberapa kali. Karena itu, dia tahu betul bahwa efek samping itu bukan sekadar penyakit. Yan Liuyuan memandang ke arah pegunungan Jing dengan cemberut. Dia tahu bahwa Ren Xiaosu pasti menghadapi bahaya, dan itu pasti sesuatu yang sangat berbahaya juga. Ini adalah takdirnya yang tak terhindarkan, dan ini adalah sebab dan akibat dari dia membuat permohonan. Ren Xiaosu, ada perasaan terpendam di hati Yan Liuyuan. Di saat-saat bahaya, kedua saudara ini akan selalu mengkhawatirkan keselamatan satu sama lain, bukan keselamatan mereka sendiri. Kakak Xiaoyu, ikut denganku. Yan Liuyuan berbalik dan pergi ke rumah untuk mengambil beberapa pakaian sebelum bersiap-siap untuk keluar dari sekolah. Xiaoyu bahkan tidak bertanya kemana mereka pergi. Dia hanya mengambil uang dari antara batu bata di tanah dan mengikutinya. Tapi Zhang Jinglin menangkap lengannya dan menghentikannya. Zhang Jinglin menghela nafas dan berkata, tidak aman di luar sana di belantara. Anda tidak harus melarikan diri. Biarkan saya menanganinya untuk Anda. Petik 2. Biarkan Anda menanganinya. Yan Liuyuan tidak mengerti apa yang dimaksud Zhang Jinglin. Saat mereka berbicara, dia bahkan berpikir untuk membebaskan diri dari genggaman Zhang Jinglin. Namun, dia menemukan bahwa Zhang Jinglin jauh lebih kuat dari yang dia kira dan tidak bisa melepaskan diri darinya. Zhang Jinglin berkata, paket serigala telah kembali. Tempat yang disiapkan Ren Xiaosu untukmu sangat tersembunyi. Tetapi itu tidak akan luput dari hidung serigala. Aku takut kalau Ren Xiaosu mungkin juga tidak mengharapkan paket serigala kembali begitu cepat. Petik 2. Yan Liuyuan memiliki beberapa keraguan. Mengapa Zhang Jinglin tahu serigala kembali? Jelas tidak ada seorang pun di kota yang melihat serigala atau mendengar berita tentang itu. Sementara itu, gerbang benteng sedang dinaikkan. Segera setelah itu, Zhang Jinglin dan yang lainnya bisa mendengar suara langkah kaki. Itu terlihat seperti suara tembakan yang juga membuat orang-orang di benteng ketakutan, dan pasukan tentara swasta keluar untuk memeriksanya. Kota mulai bergerak, dan keributan malam hari membuat semua pengungsi merangkak keluar dari tempat tidur. Semua orang keluar ke jalan dan melihat ke arah sekolah di mana ada beberapa gerakan. Beberapa yang lebih berani bahkan pergi ke sekolah untuk memeriksa apa yang terjadi. Zhang Jinglin menunggu diam-diam. Tidak lama kemudian, seseorang menendang pintu depan sekolah. Wang Chongyang memimpin pasukan-pasukan dan berjalan masuk. Dia mengamati sekeliling dan melihat kelima mayat yang tergeletak di tanah, lalu memandang Zhang Jinglin. Pada saat ini, pistol ada di tangan Zhang Jinglin. Wang Chongyang tersenyum dan berkata, pistol itu memang diambil oleh anak itu, Ren Xiaosu. Saya sudah memikirkannya sejak lama. Tidak ada orang lain di kota ini yang memiliki nyali untuk pergi dan mengambil senjata. Hanya dia yang berani melakukan hal seperti itu. Petik 2. Zhang Jinglin dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Xiaoyu menatap Zhang Jinglin dengan cemas seolah-olah dia khawatir dia tidak bisa menangani situasi di depannya. Dari luar, Wang Fugui datang berlari dengan pakaiannya sembarangan. Dia tersenyum dan berkata dengan sikap tidak sopan kepada Wang Chongyang, Tuan, pasti ada kesalahan di suatu tempat.
Tidak ada kesalahan. Wang Chongyang menggelengkan kepalanya. Saya cukup yakin Wang Dongyang dibunuh oleh Ren Xiaosu. Wang Fugui mengambil setumpuk uang dari sakunya di kata-kata dan mencoba mendorongnya ke Wang Chongyang. Anda tidak benar-benar berhubungan baik dengan Wang Dongyang. Jadi apakah dia benar-benar dibunuh oleh Ren Xiaosu? Mungkin kita harus memikirkan masalah ini lebih lanjut. Hahaha. Wang Chongyang tertawa dan mendorong Wang Fugui ke samping. Apakah kamu pikir aku seperti yang lain dari benteng yang hanya memiliki mata untuk uang? Kumpulkan mereka. Saya akan menunggu Ren Xiaosu kembali dan melihat bagaimana dia menjelaskan dirinya sendiri. Petik 2. Meskipun didorong ke samping, Wang Fugui mendatanginya lagi. Akibatnya, Wang Chongyang menarik pistolnya dari sarungnya dan mengarahkannya ke pelipis Wang Fugui. Menjauh. Mengerti. Kemudian Wang Chongyang terkejut karena dia melihat Zhang Jinglin mengambil beberapa kertas dari sakunya. Zhang Jinglin berkata, "Bawa ini ke benteng dan biarkan Fatih Luo datang dan menemui saya." Wang Chongyang memandang Zhang Jinglin dengan curiga. Ini karena nada suara Zhang Jinglin terlalu tenang untuk situasi ini. Di sekitar Stronghold 113, Zhang Jinglin mungkin satu-satunya orang yang dijumpai Wang Chongyang dalam hidupnya yang berani memanggil bos Luo Fatih Luo. Advertisement. Zhang Jinglin tidak menjelaskan kertas apa itu. Di masa lalu, Wang Chongyang memperhatikan Zhang Jinglin. Dia merasa bahwa Zhang Jinglin bukan orang biasa, tetapi dia tidak menggali lebih dalam tentang itu. Sejujurnya, tidak masalah baginya apakah Zhang Jinglin normal atau tidak. Tapi sekarang berbeda. Dia menyadari bahwa dia telah terlibat dalam misteri identitas Zhang Jinglin sekarang. Karena itu, Wang Chongyang bahkan sedikit takut untuk mengambil dokumentasi merah dari Zhang Jinglin. Itu tampak agak tua, dan penutup luarnya sedikit rusak. Zhang Jinglin menyerahkan dokumentasinya kepada Wang Chongyang. Ini dia. Bawakan itu padanya dan dia akan mengerti. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu tangani lagi. Petik 2. Awasi mereka. Wang Chongyang memberi tahu pasukan swasta di sampingnya. Tidak akan membuat orang lain menjalankan tugas ini. Dia harus kembali ke benteng secara pribadi dan mencari bos Luo sendiri. Namun dia takut dia telah dibodohi. Berdasarkan sifat teliti Wang Chongyang, itu benar-benar perlu untuk menjaga tentara di belakang untuk menjaga Zhang Jinglin dan Yan Liuyuan. Xiao Yu memandang Zhang Jinglin dengan khawatir. Bapak, Zhang, apakah itu akan baik-baik saja? Petik 2. Zhang Jinglin mengibaskannya. Jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa. Mereka belum berani melakukan apapun kepada saya. Petik 2. Yan Liuyuan berbisik dari sebelahnya. Maaf, guru. Jika dia tidak menembakkan pistol, Zhang Jinglin tidak perlu mengungkapkan identitasnya. Zhang Jinglin meliriknya dan menghela nafas. Kamu tidak salah. Ini kesalahan dunia ini. Selain itu, saya masih harus berterima kasih. Anda hanya melakukannya karena Anda ingin menyelamatkan saya. Petik 2. Menurut pendapat Zhang Jinglin, dia tidak berpikir bahwa Yan Liuyuan telah melakukan kesalahan. Jika dia tidak menembakkan pistol, itu akan berakhir secara tragis untuk Liuyuan dan Xiao Yu, juga untuk dirinya sendiri. Ini karena Zhang Jinglin hanyalah seorang guru normal sekarang. Apakah Yan Liuyuan memamerkan kekayaannya? Tidak. Apakah Yan Liuyuan membunuh orang yang salah? Tidak. Zhang Jinglin tiba-tiba merasa bahwa Yan Liuyuan sangat mirip dengan Ren Xiaosu dalam beberapa hal. Dia kejam seperti Ren Xiaosu. Dia bersikap dingin terhadap musuh-musuhnya seperti Ren Xiaosu. Dan dia selalu memiliki tindakan pencegahan untuk dunia ini seperti yang dilakukan Ren Xiaosu. Di masa lalu, Zhang Jinglin merasa bahwa tidak baik bagi Ren Xiaosu untuk menjadi seperti ini. Tetapi untuk beberapa alasan, ia mulai berpikir Ren Xiaosu jauh lebih manusiawi daripada kebanyakan orang setelah berinteraksi dengannya selama beberapa waktu. Ini mungkin terdengar sedikit salah, tapi itulah yang dipikirkan Zhang Jinglin. Babak 86. Perbatasan Utara. Para pengungsi lain di kota masih tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Dinding luar sekolah tidak tinggi. Itu hanya tembok tanah yang tingginya sekitar 1,7 meter. Jadi beberapa orang bisa melihat ke sekolah dengan berdiri berjinjit dan melihat ke dinding. Apa yang mereka lihat membuat mereka ketakutan. Ada 2 mayat tergeletak di halaman belakang sekolah, sementara darah masih mengalir keluar rumah. Sudah bertahun-tahun,
Dan ini adalah pertama kalinya seseorang terbunuh di sekolah. Tentu saja, itu juga karena acara ini sangat aneh sehingga membuat Yan Liuyuan semakin khawatir tentang Ren Xiaosu. Wang Chongyang berlari kembali ke benteng. Sepanjang jalan, dia meneliti dokumentasi untuk dirinya sendiri. Dia melihat kata-kata Benteng 178, Zhang Jinglin, tertulis di bagian dalam. Wang Chongyang tersentak. Dia belum pernah menemukan identifikasi seperti ini sebelumnya. Bukankah seharusnya surat-surat semacam itu hanya menunjukkan identitas seseorang dan pekerjaan yang mereka lakukan? Mungkin juga termasuk tanggal lahir, foto, dan detail relevan lainnya untuk memverifikasi identitas seseorang dengan mudah. Tetapi identifikasi ini berbeda. Siapapun yang melihatnya akan segera tahu milik siapa itu. Dan pada saat ini, ketika Wang Chongyang memikirkan tentang orang dari Stronghold 178 yang telah dikabarkan hilang selama lebih dari 1 dekade, dia mengambil langkah. Namun, Wang Chongyang tidak cukup peringkat tinggi, jadi dia tidak yakin apakah tebakannya benar. Wang Chongyang tidak pergi ke pengawas benteng tetapi langsung pergi ke kediaman Luolan. Sebenarnya, semua orang tahu bahwa Luolan hanyalah seorang pengusaha. Tetapi setiap kali sesuatu yang besar terjadi di benteng, mereka semua akan pergi dan mencarinya. Pengawas benteng sudah menerima ini sebagai fakta. Kediaman Luolan terletak di pusat kubu yang mati. Dari saat Wang Chongyang memasuki benteng, dia mengemudi hampir 1 jam sebelum dia mencapai itu. Dan ini bahkan di tengah malam ketika tidak ada pejalan kaki atau lalu lintas di jalan. Dia tiba di luar kediaman Luolan, atau lebih tepatnya, pangkalan militer besar. Di pintu masuk pangkalan berdiri sebuah monumen batu. Kata-kata merah terukir di atasnya, zona militer. Brigade Tempur Konsorsium, mengenakan seragam hitam, menangani keamanan di pintu masuk. Setiap dari mereka dikeluarkan dengan amunisi hidup dan siap bertarung kapan saja. Sebelum kendaraan Wang Chongyang bisa mendekat, dia sudah bisa melihat lampu sorot menyinari dia dari tembok tinggi pangkalan militer. Wang Chongyang menunjukkan identitasnya di pintu masuk dan berkata, "Saya Wang Chongyang dari tentara swasta. Ada sesuatu yang sangat saya butuhkan untuk Bos Luo. Ini masalah tentang Benteng 178. Petik 2. Pada saat ini, Wang Chongyang bisa merasakan tidak kurang dari 10 senapan menunjuk padanya. Seseorang dari militer konsorsium berjalan mendekat dan berkata dengan acuh tak acuh, "Identifikasi." Di hadapan militer konsorsium, pasukan tentara swasta lebih rendah. Oleh karena itu, meskipun Wang Chongyang ditujukan dengan senapan, dia tidak berani mengatakan apa-apa tentang itu. Wang Chongyang menyerahkan kertas identitasnya dan Zhang Jinglin, tentara yang bertanggung jawab, memeriksa mereka kembali ke dalam dan keluar lagi setelah lebih dari 10 menit. Identitas Anda telah diverifikasi. Anda bebas masuk. Petik 2. Pintu masuk utama pangkalan militer akhirnya dibuka untuk Wang Chongyang. Militer konsorsium Qing mungkin selalu dianggap yang terbaik. Dan mereka juga sangat disiplin dan memiliki kemampuan tempur yang sangat kuat. Namun, darurat militer tidak diterapkan di masa lalu. Hanya setelah kemunculan makhluk supernatural yang mencoba membunuh pengawas benteng, berbagai perusahaan menaikkan tingkat darurat militer di sekitar benteng. Pada akhirnya, seluruh pangkalan militer menyala tidak lama setelah Wang Chongyang masuk. Suara berbaris yang tajam dapat terdengar dengan jelas, dan para penghuni benteng yang tinggal di dekat pangkalan terbangun dengan cemas. Mereka masih tidak tahu apa yang terjadi di pangkalan militer, tetapi suara langkah itu jelas dari majelis brigade tempur. Sebuah kendaraan off-road hitam melesat keluar dari benteng, dan bahkan diikuti oleh 3 truk militer. Truk-truk itu membawa 3 regu. Apakah mereka akan berperang? Kata seseorang ketika mereka melihat pemandangan ini dari jendela rumah mereka. Siapa konsorsium Qing yang akan berperang? Tetapi jika mereka benar-benar akan berperang, tentunya mereka tidak bisa hanya mengerahkan kekuatan sekecil itu, kan? Seseorang berkata dengan ragu. Kupikir itu Bos Luo yang duduk di kendaraan off-road barusan. Orang itu belum meninggalkan markas dalam 2 tahun. Jadi apa yang bisa membuatnya khawatir kali ini? Petik 2. Tetapi orang yang paling terkejut masih Wang Chongyang. Ini karena dia melihat Luolan melompat panik ketika dia menerima identitas Zhang Jinglin darinya. Tak lama setelah itu,
Seluruh pangkalan militer tampaknya memasuki keadaan perang ketika mesin perang canggih dikerahkan dalam sekejap. Pada saat inilah Wang Chong yang dapat mengkonfirmasi bahwa Zhang Jinglin mungkin adalah orang yang dia duga. Jika dia benar-benar orang itu, apa yang membuatnya muncul di tempat ini? Konvoi konsorsium Qing langsung menuju gerbang benteng. Yan Liuyuan dan yang lainnya masih menunggu di halaman sekolah. Dia tiba-tiba menoleh ke Zhang Jinglin dan bertanya, "Guru, apa yang kamu lakukan sebelum menjadi guru?" Yan Liuyuan juga mengerti bahwa identitas Zhang sangat penting. Zhang Jinglin tersenyum dan berkata, "Saya adalah seorang prajurit." Yan Liuyuan tertegun. Tidak terpikir olehnya bahwa Zhang Jinglin akan menjadi prajurit yang dikenalnya. Penasaran, Yan Liuyuan bertanya, "Lalu mengapa kamu tidak terus menjadi prajurit?" Zhang Jinglin terdiam lama untuk pertanyaan itu. Dia rupanya juga bingung. Zhang Jinglin akhirnya menjawab setelah memikirkannya untuk waktu yang lama. "Karena perang tidak akan menyelamatkan manusia." "Apakah kamu pergi?" tanya Yan Liuyuan. "Itu benar." Zhang Jinglin mengangguk. "Masih ada orang yang menungguku di perbatasan utara." Tiba-tiba, Yan Liuyuan menyadari Zhang Jinglin telah memilih Ren Xiaosu sebagai guru pengganti karena dia benar-benar ingin dia menjadi guru baru sekolah. Karena Zhang Jinglin telah berencana untuk pergi. Bahkan tanpa insiden malam ini, Zhang Jinglin mungkin tidak akan tinggal lebih lama. "Mengapa Anda ingin kembali ke perbatasan utara?" tanya Yan Liuyuan. "Karena dunia ini mulai sedikit berbeda. Saya harus bersama orang-orang yang menunggu saya." Zhang Jinglin menjelaskan. "Apa yang ada di perbatasan utara?" Yan Liuyuan terus bertanya. Dia dan Ren Xiaosu belum pernah ke tempat itu sebelumnya, dan dikatakan jauh di barat laut. Yan Liuyuan ingat saat Zhang terganggu di kelas. Pada hari itu, Zhang memandang keluar jendela ke langit dan berkata, "Salju musim semi dan es di perbatasan utara belum mencair. Jadi tidak ada tanaman hijau, hanya badai pasir dan tanah kuning. Salju di perbatasan utara sangat luas dan putih, dan umat manusia sangat kesepian." Petik 2. Pada saat itu, meskipun Zhang menggambarkan perbatasan utara sebagai tempat yang suram dan sunyi, Yan Liuyuan dapat merasakan kerinduan dan nostalgia akan hal itu. Hanya setelah mengingat ini bahwa Yan Liuyuan mengerti perasaan itu. Jadi itu karena Zhang Jinglin datang dari sana. "Apa yang ada di perbatasan utara?" "Ada rokok untuk dihisap," Zhang Jinglin berkata sambil tersenyum. "Jangan takut, mereka tidak akan berani melakukan apapun kepada saya. Mereka tidak akan dapat mencoba sesuatu yang lucu dan hanya akan mengirim saya kembali ke Stronghold 178 pada akhirnya." Petik 2. MHM. Yan Liuyuan mengangguk. Dia berpikir dalam hati bagaimana Ren Xiaosu tidak akan bisa mengomelinya untuk melakukan pekerjaan rumahnya di masa depan. Kota itu bahkan tidak akan memiliki guru lagi. Namun, Yan Liuyuan tidak merasa bahagia seperti sebelumnya ketika dia berpikir untuk tidak harus melakukan pekerjaan rumah lagi di masa depan.